Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan bahas tentang cara menentukan persamaan garis lurus dari channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Bentuk umum persamaan garis. Bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, di pertemuan sebelumnya kita peroleh bahwa M-nya adalah gradien ya. Lalu C-nya itu apa? Nah, mari kita selidiki. Perhatikan 4 garis dalam persamaan Y sama dengan MX plus C berikut ini. Y sama dengan 2X plus 3, garisnya seperti ini. Y sama dengan 2X min 1, garisnya seperti ini. Y sama dengan 2X plus 2, garisnya seperti ini. Dan Y sama dengan 2X min 4, garisnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa persamaan garis ini, 4 persamaan garis ini memiliki gradien yang sama, yaitu sama-sama 2 ya. Atau kita bisa lihat dari koefisien dari X ya. Oke. Coba kita perhatikan di sini ya. Berarti tinggal C-nya ya. C-nya ini adalah yang pertama plus 3, ini min 1, ini plus 2, ini min 4. Nah, kira-kira dari C-nya itu perubahannya ada di mana? Nah, yang kita tahu bahwa semua kemirikannya semuanya sama ya, kemirikannya semuanya sama. Berarti apa? Oke, betul ya. Jadi yang menarik adalah ternyata nilai C-nya ini plus 3 ternyata adalah nilai Y ya saat garis memotong sumbu Y. Begitu juga dengan C-nya min 1, maka dia memotong sumbu Y di 0,-1. Ketika C-nya plus 2, maka dia memotong sumbu Y di 0,2. Ketika C-nya negatif 4, maka dia memotong sumbu Y di 0,-4. Nah, berarti kalau gitu M-nya gradien, C-nya apa? Betul ya. Jadi M-nya gradien, C-nya adalah nilai dari Y. Ya, nilai dari Y saat garis memotong sumbu Y. Oke. Berarti kalau gitu, untuk menyusun persamaan garis itu kita cukup mencari nilai M sama nilai C ya. M-nya itu adalah gradien atau kemiringan, C-nya adalah nilai Y saat garis memotong sumbu Y. Jadi misalkan ada contoh gambar seperti ini. Diberikan koordinat kartesinya seperti ini. Lalu ada garis seperti ini. Nah, garis ini kita belum tahu persamaannya. Nah, tapi kita bisa cari tahu persamaannya dengan cara apa? Dengan cara menentukan gradien sama titik potong terhadap sumbu Y. Gradiennya berapa? Nah, kita ngambil gradiennya itu, kita ngambil 2 titik saja, misalkan dari sini ke sini. Oh, berarti vertikalnya 1, mendatarnya 3, berarti gradiennya adalah sepertiga. C-nya berapa? Nah, C itu kan nilai Y saat garis motong sumbu Y, ternyata motongnya di sini. Berarti C-nya adalah 2. Ya. Berarti M sudah ada, C sudah ada. Maka persamaan garis ini sudah punya nama atau nama persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C, M-nya diganti sepertiga, C-nya diganti 2. Berarti Y sama dengan sepertiga X plus 2. Jadi garis ini namanya adalah Y sama dengan sepertiga X plus 2. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak ada gambar, tapi berupa kata-kata seperti ini? Tentukan persamaan garis yang bergradien 4 dan memotong sumbu Y di 0,-3. Oke, di sini ada kata-kata bergradien 4. Berarti gradien itu apa? M, betul. Berarti gradiennya atau M-nya sama dengan 4. Terus C-nya gimana? Nah, C-nya karena ini memotong sumbu Y, cirinya memotong sumbu Y itu X-nya 0 ya. Nah, ini kan X-nya sudah 0, berarti otomatis min 3 adalah nilai dari C. Berarti M-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Berarti sudah bisa dicari persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan MX plus C, M-nya diganti 4, C-nya diganti min 3. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 4X min 3. Mudah ya? Oke. Contoh nomor 3 ini redaksinya berbeda dengan contoh yang kedua, tapi intinya sama.
Tentukan persamaan garis yang kemiringannya adalah negatif 2 dan melalui titik 0,8. Di sini ada kata kemiringannya min 2. Kemiringan itu sama dengan gradien. Oh, berarti M-nya sama dengan negatif 2. Lalu C-nya berapa? Nah, ingat, di sini tidak ada kata-kata motong sumbu Y, tapi nilai X-nya 0. Oh, berarti pasti dia memotong sumbu Y di 0,8. Berarti nilai C-nya adalah 8. Kok bisa ya? Jadi syarat memotong sumbu Y adalah X-nya sama dengan 0. Berarti karena ini X sama dengan 0, maka nilai Y saat X sama dengan 0 itu adalah nilai C. Berarti M sudah ada, C sudah ada. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C, M-nya diganti dengan min 2, C-nya diganti 8. Jadi Y sama dengan min 2X plus 8. Nah, bisa ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Tentukan persamaan garis yang bergradien 6 dan melalui titik 3, negatif 4. Ada kata-kata bergradien 6, berarti M-nya sama dengan 6. Terus C-nya berapa? C-nya boleh enggak langsung min 4? Enggak boleh. Kenapa? Karena X-nya tidak 0, X-nya ini 3. Maka kita harus mencari nilai C-nya. Yaitu dengan cara kita masukkan Y Y sama dengan MX plus C ini dengan nilai Y-nya adalah min 4, nilai X-nya adalah 3, gradiennya adalah 6. Ya, ingat ya bahwa titik itu atau titik koordinat itu mesti X, Y ya. Jadi 3-nya sebagai X, min 4-nya sebagai Y. Nah, dengan mengganti nih Y sama dengan min 4, M-nya sama dengan 6, X-nya sama dengan 3, seperti ini. MX artinya M kali X, berarti 6 kali 3, 18, seperti ini. Agar C-nya ketemu, 18-nya pindah ruas, jadi min 18. Jadi min 4 dikurangi 18, minus 22 ya. Oh, berarti nilai C-nya adalah minus 22. C-nya minus 22, M-nya 6. Oh, berarti persamaan garisnya sudah bisa dicari, yaitu dengan mengganti M-nya adalah 6, C-nya min 22 diperoleh Y sama dengan 6X min 22. Oke, selanjutnya contoh yang kelima. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, min 7 dan 5,1. Nah, dari soal ini nilai gradien belum ada. Nilai C juga belum ada. Caranya gimana? Nah, berarti nyari gradien. Nyari gradiennya gimana? Ingat, gradien kalau melalui dua titik rumusnya apa? Betul, Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti Y2 kurangi Y1 berarti 1 dikurangi negatif 7. Per X2 min X1 berarti 5 dikurangi 3. Seperti ini. 1 dikurangi negatif 7 jadi 8. 5 kurangi 3, 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Oh, berarti gradiennya adalah 4. Terus M-nya sudah ada, berarti nyari C. Nyari C-nya enggak boleh nilainya min 7 atau 1, enggak boleh. Kenapa? Karena X-nya enggak ada yang 0 kan ya. Berarti C-nya harus dicari, yaitu caranya sama. Dengan memasukkan nilai X, Y ke persamaan Y sama dengan MX plus C ya. 3-nya sebagai X, min 7-nya sebagai Y, M-nya sama dengan 4 ya. Dimasukkan seperti itu. MX berarti M kali X berarti 4 kali 3 sama dengan 12. 12-nya dipindah ruas agar C-nya ketemu. Jadi min 12. Min 7 dikurangi 12 jadi min 19 ya. Berarti C-nya nilainya adalah min 19. M-nya nilainya 4. Berarti persamaan garisnya sudah bisa dicari, yaitu Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan 4X min 19. Yaitu dengan cara mengganti nilai M-nya 4, C-nya min 19. Oke, jelas ya? Oke, itu dari kami ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.